dipersembahkan oleh masa depan sebuah bangsa ada di tangan pemuda. Indonesia patut bangga. Sejumlah anak bangsa mengharumkan merah putih di kancah internasional. Sean Gelael dan Tommy Sugiarto, dua anak muda ini berjuang keras membuktikan pada dunia bahwa mereka bisa lebih baik dari ayah mereka yang juga meraup berbagai prestasi pada eranya. Bagaimana kisah bintang-bintang muda yang mulai bersinar ini? Saya Vivia Leda Yahya dan Anda menyaksikan Sudut Pandang episode The Rising Stars. Indonesia kembali berpartisipasi di ajang bergengsi Formula 3 musim 2014. Kali ini pembalap muda nasional Sean Gelael mewakili Merah Putih. Di usianya yang baru 17 tahun, Sean bersaing dengan pembalap-pembalap berpengalaman dari seluruh dunia. Sean berhasil meraih poin dengan finish di nomor 10 besar di ajang Formula 3 Eropa di Hungaria 1 Juni lalu. Sean Gelael, putra mantan pembalap nasional Ricardo Gelael ini sebelumnya sudah mengantongi segudang prestasi. Saat berusia 10 tahun, Sean sudah menyabet penghargaan Muri sebagai co-driver termuda. Selanjutnya, bersama tim jagonya ayam With Carlin, Sean akan berjuang di ajang Formula 3 British International Series GP Masters dan Formula 3 GP Masters Macau. Tahun 2007 ini Sean sudah mendapat penghargaan sebagai the youngest co-driver. Itu umur 10. Nah, itu bagaimana, ingat tidak momen itu pertama-tama waktu itu mendapat penghargaan sebagai the youngest co-driver? Ingat sih, but like it wasn't that like gimana ya? Apa rasanya biasa begitu? Ya enggak juga. I mean like you have to read the notes and everything, but I think I was so comfortable with being in a car with like going fast. Jadi, and it was one team with my dad. It was di mana? Di Bali kalau nggak salah ya, ada rally di Bali. And then, ya kita ikut event di situ, and I had to co-drive him. Jadi kayak the point was karena ikut co-driving dulu, karena with doing co-driving you learn the steps untuk jadi driver. Jadi ya kayak tahu bikin notes-nya dan tahu technical things also, driving theories. Tapi kan itu proses penting berarti ya, sebelum jadi pembalap. Iya, tapi aku juga muda banget kan, jadi belum bisa nyupir dulu. Jadi ya I think dari doing co-driving kita bisa belajar a lot more than just watching. Oke, memang sejak umur berapa sudah bisa bawa mobil? 12 itu berarti? Enggak, maksudnya 10 udah mulai, tapi maksudnya kayak masih kayak go-kart gitu-gitu, belum. Kan waktu itu langsung mobil rally kan, jadi ya belum mobil rally. Sean, banyak yang bilang ini Sean jadi pembalap ini karena ambisi ayah begitu. Sean jawab apa kalau dibilang seperti itu? Iya pasti dia juga ada ambisinya ya. I mean, I think it was like this. Waktu kecil, my dad wasn't here a lot, and when he was there, it was the one thing we had in common. Jadi it sparked my love of racing through him. Jadi I love racing because of him. Jadi ya gimana sih? Jadi ya it's also his passion, but it became my passion. Jadi ya it's connected banget, but it's not because he wants me. It's also because I also want it, but also because like we both want it gitu. Apa jadi balap yang mempersatukan ayah dan anak begitu ya? It was like one thing that we shared in common. Ya karena ayah juga seorang pereli dulu. Apa justru arahnya adalah saya ingin bikin ayah bangga nih, begitu. Ada rasa seperti itu tidak? Iya pasti ya, especially because kan biasanya when you grow up you want to make your dad proud gitu. Maksudnya ada nggak bagian dari itu selain memang passion gitu? Yeah, I mean, okay, but first of all, like you want to make yourself proud, like you want it's self-satisfaction. But like along the way, you know, of course, if you make people happy, it's better. Apa yang kemudian membuat Sean benar-benar bertahan hingga saat ini di dunia balap? Rasa jatuh cintanya tuh karena apa begitu? Again, I think pertama mulai karena is the shared moments sama my dad.
And then obviously I also like adrenaline. I mean it brings me that. And apa rasa deg-degannya itu pada saat ngebut gitu? Nggak ngebut juga, but like I mean like to control mobilnya at such a amazing speed. I think for me it's really interesting, dan juga how mechanical and engineering connects to your driving itself. Jadi kayak man and machine together and technology. I think it's really interesting. And I really enjoy driving. I think it's one of the I don't know. Salah satu apa? I don't know. Salah satu kenikmatan hidup gitu. I just fell in love with it. I mean, udah jatuh cinta begitu ya. I mean, love is unpredictable, right? Oke. Rasanya sama tidak jatuh cinta dengan seorang perempuan begitu, atau itu dua hal yang berbeda atau gimana? Yeah, I call my car Naomi. Oke. Mobil yang mana yang dinamakan Naomi? Yang nanti bisa lihat ya. No, it's the one in Europe, the one this year. Oh, yang akan dipakai di mana nanti? Ya, tahun ini ya, dari Silverstone ke Hockenheim, Pauen, dan... Oh, oke. Nah, itu si Naomi itu. Warna apa si Naomi itu? Kuning. I mean, it's the Tuh Jaguar. kan, katanya cinta sama Naomi, tapi warnanya aja tidak tahu. It's the Jaguarnya yang with Colin Carr, is the kuning. I mean, kan ada sponsor semuanya, jadi he's wearing a lot of branded products. Oke. Nah, ini kan kita duduk di gym, mini gym gitu ya. Memang tiap pagi pasti lari? Yeah, I think maksudnya jadi pembalap itu ya, it's like an athlete sama aja kan. I mean, you need a certain fitness, like a certain physical fitness. Especially lama-lama kita going up the ladder, Formula 3, abis itu GP Tour, World Series, and then hopefully Formula 1. And you know, it gets tougher and tougher for sure. Sama aja kayak atlet perenang atau pelari atau Kenapa butuh fisik yang kuat ya exactly, kalau menjadi pembalap itu, Sean? Same thing. Satu untuk concentration of mental and physical. I mean kalau capek, like you can't concentrate whatever it is. Kayak pasti kita nggak bisa konsentrasi sebanyak kalau kita memang lebih fit ya. Dan juga it is tough maksudnya, cause we go around 35 minutes for like satu balapan tuh 35 menit, and the amount of G-force you have, the amount of grip, so I mean steering is heavy as well because of the grip it has, the downforce of the car. Jadi ya memang it's tough for your body as well. Jadi ya memang ya sama aja lah kayak atlet-atlet yang lain. Berarti apa nih, regimennya apa nih agar selalu fit nih? Basically it's 2-hour cardio and lari 2 jam, kemudian atau 2 jam like strength. So basically 4 hours a day. Oke, 2 jamnya lagi ngapain? Like strength, for example, kayak muscle work. Ya ampun, jadi 4 jam per hari? Basically. Yeah, it's like any other sport. Terus belajarnya kapan? Kan ini kan anak SMA kelas 3 Cita Buana kan? Iya. Sekolah jam berapa sih? Jam setengah 8 sampai jam 3. After that langsung let's say gym or fitness. Habis itu ya malamnya les lagi, which is like a long time. Jadi, but that's I think is sacrifice. Dan itu tiap hari ya? Iya. Terus ada ini diajak teman-teman dugem, jalan-jalan begitu, itu gimana? Ada waktunya tidak? Ya pasti kita find time for friends pasti ya, like wherever. Maksudnya pasti busy. Kapan terakhir nongkrong sama teman? Kan sekarang udah libur kan, jadi ya lebih gampang. Terus hari tapi dalam tahun sekolah gitu, kapan tuh biasanya? Yeah, maybe weekends mostly. Oke. Pingin lihat dong sisi lain dari rumah Sean. Ada pojok-pojok rahasia karena di mana piala-pialanya disimpan gitu. Sekarang ya? Ayo. Oke. Apa kayak sebagai hobi tapi akhirnya kita bisa jadi profession, itu is amazing. Dipersembahkan oleh
banyak sekali pialanya, tapi yang mana yang paling punya arti buat Shawn? Kayaknya yang ini ya. Yang ini? Yeah. Oke. Is it? Yeah, this one. Ya, Silverstone. Yeah, Formula 3. 25th, 26 May 2013. Yeah, tahun lalu. Kenapa itu bermakna? Karena ini tahun pertama kita di Europe, tahun pertama Formula 3, British Formula 3 yang dari the likes of Vettel, Hamilton, semua ikut dari Formula 3, British Formula 3. And ini round pertama and di Silverstone, and again Silverstone is a really historic track. And kita dapat juara 3, jadi I think it's one to remember. Shawn, selain piala-piala di sini ya, ini kelihatan sekali orang tuanya sangat bangga dengan anak satu-satunya. Nah, ada juga foto-foto keluarga. Rasanya seperti apa ya tumbuh dalam lingkungan sebagai anak satu-satunya begitu? Yeah, I'm blessed. I think dikasih semuanya. Tapi juga there's a lot of pressure untuk diri sendiri. Maksudnya tekanan dari ayah, dari ibu, dan juga diri sendiri untuk to be the best for them. Shawn, sekarang kan sudah jelas berlaga di Formula 3. Ini tentunya batu loncatan kan untuk ke tahap berikutnya. Apa nih target berikutnya? Ya, jadi plannya untuk tahun depan bisa ke GP2 atau World Series, one step closer. Itu satu level di bawah Formula 1 ya? Ya, jadi Formula 3 and then to GP2 World Series is basically just kayak mobil yang lebih besar. Besar maksudnya lebih aerodynamical grip dan juga mesinnya lebih besar. Jadi ya lebih dekat ke Formula 1 dan lebih technologically advanced. Ya, jadi apa aja nih yang akan dilakukan, yang harus dilakukan untuk naik ke level berikutnya? Tahun ini kita harus benar-benar show the potential bahwa kita bisa masuk consistently di top 5 atau podium, that we have di the Formula skill. 3 ya? Ya, di Formula 3-nya. And then prove ourselves, and then kalau we're ready, jam terbang semuanya udah siap ya. Bisa masuk ke GP2 atau World Series, belum tahu. Ini kan targetnya berat sekali ya, Shawn ya. Mau masuk karena top 5, top 10 ya, atau... apalagi tahun ini ada 28 pembalap yang benar-benar talented, and semua dari satu ke terakhir di qualifying di PAU itu cuman bedanya 1,2 detik. Jadi ya, it's a really tight pack. Shawn, pernah tidak ya, mungkin kalau lagi stres atau bagaimana, udah deh, kayaknya selesai deh, saya nggak akan balap lagi. I'm just gonna, I don't know, concentrate on business or something. I don't know. Gimana? Yeah. Pernah tidak ada rasa seperti itu? Pasti. Tahun lalu, last year was a really tough. Sangat susah ya, sangat sulit untuk get the results in di European F3-nya kita belum dapat points, so it was really hard for me, and dapat accidents and everything. But I think dari mistakes yang situ kita bisa improve and learn from it, and now udah tim beda, a new environment, a fresh start lah ya. Jadi moga-moga tahun ini ya udah memang jauh lebih baik, udah dapat poin semuanya, and speed is tambah lama tambah baik, tapi hopefully we get more and more competitive dan masuk top 5 and hopefully in the podium. Kalau misalnya tanpa dukungan orang tua, termasuk dukungan materi begitu ya, Shawn merasa bahwa mungkin tidak akan semudah ini jalannya untuk Shawn? Iya, susah banget. I mean, there's other drivers yang sangat-sangat berpotensial untuk masuk Formula 1 yang nggak bisa ke sana karena dananya, atau yang dari go-kart untuk Formula 3. Like teammate saya, Tom Blomqvist, memang bapaknya itu dulu Stig Blomqvist yang famous rally driver, tapi he can't go anywhere without dana. Iya, dananya lah. Jadi, it's hard, especially racing. It's such an expensive sport, I think. So. How expensive? Kalau mau berangkat nih nanti, berapa tuh dana yang harus disiapkan? I think a yearly plan untuk Formula 3, like to pay the team, untuk semuanya itu bayar tim dan lain-lain ya? Iya, 600.000 pound. Itu untuk 1 tahun saja ya? Iya. Oke, 600.000 pound. Oke. Kan kalau dunia balap itu identik dengan banyak perempuan cantik, hidup yang glamor begitu ya. Apakah itu juga bagian dari kehidupan Shawn?
Belum kali ya. I mean like kita lihat itu di Formula One. Masih dijagain papa mama gitu ya. I mean the only girls we see di race weekend itu grid girls and that's it. Selain itu like most of the fans are benar-benar yang fanatik di sana kayak om-om yang bawa autograph books and like you sign. Jadi ya tapi hopefully in the future dari Indonesia juga there's more fans of racing to build balapan di Indonesia. Are you living your dream atau you have another dream? No, I'm living the dream. It's such a pleasure untuk to work, to do what you love gitu ya. It's kayak sebagai hobi tapi akhirnya kita bisa jadi profession. Itu is amazing and my goal is to be Formula One world champion. Jadi to prove everyone that I can actually do it. Okay. Do you think it's still a long way? Yeah, for sure, still a long way. I mean, masuk Formula One is so hard. Dari ratusan atau ribuan yang mau datang ke Formula One, cuman 20 mobil 20 seat yang kita bisa masuk. Jadi ya, it's a tough competition. Dan kita tidak bicara soal selain talenta, tidak bicara 600.000 pound lagi kan? I think Formula One kalau udah masuk Formula One is ada kayak major sponsors yang kita bawa. Jadi ya, maksudnya bukan dana juga ya, tapi maksudnya memang benar-benar you have to be really talented dan juga bring something to the sport gitu. Oke. Oke. Sean, terima kasih telah membuka rumahnya untuk sudut pandang. Amin. Terima kasih. Walaupun motorsport, tapi sekolahnya itu harus tetap baik lah. Dipersembahkan oleh Ya, oke. Sepertinya semua energi terkuras untuk Sean, Pak Ricardo. Ini apakah istilahnya menyambung ambisi Pak Ricardo sebagai Pirelli dulu? Semua dicurahkan untuk Sean? Pertama, mungkin Sean-nya sendiri punya passion. Sewajarnya lah kita orang tua yang ngedukung obsesi seorang anak. Tapi kebetulan juga saya sendiri suka motorsport. Mungkin itu perpaduan dua itu yang menjadikan kita istilahnya lebih banyak spending waktu berdua sama-sama untuk membicarakan motorsport. Memang kelihatannya dari mana sih kalau seorang anak, nah ini kebaca nih, ini Sean punya passion. Nah waktu itu umur berapa kelihatannya Pak Ricardo? Dia mulai itu umur 5 tahun. Jadi dulu tuh kalau malam nggak bisa tidur, selalu minta diajak naik mobil. Jadi kita tuh berdua selalu bawa dia ke Jagorawi, sampai dia tidur baru pulang. Umur 7 atau 8 tahun dari dia. Itu kalau pulang sekolah, masuk garasi itu mobilnya harus istilah ngepot, harus ditarik rem tangannya. Kalau nggak bunyi, suruh balik lagi supirnya. Lama-lama emang dia passion sama speed. Gitu. Dan ya terbukti sampai sekarang, ya kita selalu syaratkan kan, walaupun motorsport, tapi sekolahnya itu harus tetap baik lah gitu. Kalau sampai Sean memenuhi komitmen itu, sekolahnya juga harus baik ya. Gitu. Ternyata dia memenuhi, jadi kita dukunglah semuanya apa yang dia inginkan gitu loh. Waktu itu sebagai seorang ibu, apa responnya di awal-awal jatuh cintanya Sean sama balap? Kalau saya terus terang memang takut, nggak ada seorang ibu yang kepingin anaknya balap atau gimana. Saya rasa kecuali memang ada darah balap ya. Kalau saya pikir ya normal-normal, untuk masih dalam taraf batas yang normal, saya pikir it's okay. Tapi untuk jadi pembalap kelak tuh namanya ibu tuh ada rasa kekhawatiran. Tapi ya alhamdulillah saya mohon kepada Tuhan, saya ikhlas, saya serahkan semua kepada Tuhan kalau memang sudah pilihan hidupnya. Ya alhamdulillah. Ikhlasnya mulai kapan Mbak Rini?
Ikhlasnya terus terang ya baru-baru aja sih. Kan mulai senangnya 7-8 tahun, sekarang Sean 16 atau 17 tahun? 17 tahun. Jadi ikhlasnya 10 tahun kemudian setelah saya gitu ya? lihat bahwa memang benar-benar memang dia kedisiplinannya dalam sekolah juga dan untuk hobinya ini begitu besar, keinginannya untuk ke arah profesional ini, dan saya lihat ya saya dukung dalam doa terus. Kalau Engkau izinkan Tuhan, tolonglah anakku, izinkan. Alhamdulillah sampai saat ini dia bisa menunjukkan prestasi itu. Nah, paling bangga pada saat kapan Pak Ricardo? Mungkin kebanggaan yang sebagai orang tua ya, tentu atas komentar orang lain. Kalau orang lain berkomentar positif terhadap prestasi dia, itu merupakan kebanggaan buat saya. Walaupun sampai hari ini mungkin di dunia internasional belum banyak prestasi yang dia dapat. Tapi kalau ketemu orang atau teman-teman gitu ya, bilang, wah anak lu hebat gitu atau apa. Itu mungkin sebagai orang tua itu kebanggaan ya, bahwa pengakuan dari orang lain bahwa anak kita punya prestasi. Oke, jadi bukan satu momen tapi rangkaian seluruhnya begitu ya. Karena kemenangan buat saya itu ada sebuah perjalanan panjang menuju satu hasil kemenangan. Tidak bisa dilihat daripada hasilnya saja, tapi itu juga semua percobaan atau kerja keras dia untuk mencapai ke sana. Jadi mungkin itu ya yang paling penting buat kita, bagaimana kerja keras dia untuk yang membuahkan hasil, moga-moga satu hari merupakan prestasi, itu aja. Oke, Mbak Rini, Pak Ricardo, ada suatu momen itu sekitar tahun 2007 pada saat Sean itu sebagai navigator termuda waktu itu memenangkan sebuah rally waktu itu. Ingat tidak peristiwa itu? Ingat. Apa yang Anda ingat? Karena yang saya baca Anda begitu emosional, begitu Sean menang Anda berlari-lari dalam gerimis begitu, terus mata Anda berkaca-kaca dan memeluk Sean dan mencium pipinya kiri dan kanan. Itu momen yang begitu emosional waktu itu. Apa yang Anda ingat? Ya, saya pikir menjadi seorang juara itu kan tidaklah mudah, apalagi di umur dia yang 14 tahun, dan dia kebetulan menjadi navigator seorang pembalap yang cukup kencang, adalah pembalap Australia, Cody Crocker. Jadi buat kita yang ngerti balap pada waktu itu adalah pencapaian yang luar biasa, adalah bahwa seorang anak 14 tahun bisa menghasilkan sesuatu ya. Kebetulan dia waktu itu juara nasional di umur 14 tahun. Bapaknya aja baru umur 50 tahun juara nasional. Jadi buat kita ya itu satu prestasi buat saya yang luar biasa buat diri dia. Dan moga-moga itu semua hasil yang dia capai ada gunanya buat diri dia sendiri lah. Itu aja. Sean itu seperti apa sih di rumah, Mbak Rini? Dia anak yang seperti apa sih? Dia punya disiplin tinggi. Jadi memang dari muda memang dia ke arah sudah dibina oleh ayahnya juga untuk profesional, untuk jadi pembalap kan tidak mudah, harus punya berarti di rumah tinggi, disiplinnya dari bapaknya begitu? Tidak, maksudnya ya harus ada, ya pagi dia kan harus sekolah, tetap sekolah, bangun pagi, saya ya harus sholat juga, habis itu juga harus sekolah, di pagi kasihan juga kan, pulang sekolah dia harus gym, harus latihan, sampai harus les sekolah juga. Begitu banyak hal-hal yang harus dia lakukan untuk usia semuda itu yang membuat saya sebagai seorang ibu luar biasa anak saya. Pada saat Sean tumbuh besar begitu ya, sebagai seorang anak, kemudian seorang remaja, ada sedikit rasa tidak bahwa dengan seabrek kegiatan Sean, kemudian fokus di balap begitu dengan kegiatan lain dan ada prestasinya, tentu ada sedikit mungkin masa kecil Sean yang terambil karena balap. Mbak Rini bagaimana? Memang untuk usia Sean terus terang padat sekali untuk dia ya, untuk masa seperti anak-anak yang lain. Tetapi untuk kasih sayang sebagai orang tua, kita alhamdulillah kita penuh hidup saya hanya untuk Sean, istilahnya gitu, untuk anak-anak gitu. Itu tadi untuk Mbak Rini. Tapi kalau pertanyaan yang sama untuk Pak Ricardo, ada rasa sedikit tidak bahwa aduh masa kanak-kanak anak saya nih kayaknya berkurang? Pernah komplain bahwa dengan kegiatan ini semua. Kapan dia komplain? Umur berapa tuh Pak Ricardo? Mungkin 2 tahun lalu dia komplain bahwa 15 tahun ya. 15 tahun bahwa dengan kegiatan ini dia berasa childhoodnya hilang gitu loh, masa remajanya hilang. Lalu kita bilang ya memang kita pertanyakan waktu itu, ini kalian Sean mau jadi hobby driver atau semi pro driver, tapi pilihan dia
I want to try to be a semi-pro driver. Ya tentu ya dengan kegiatan yang banyak hilanglah masa childhoodnya dia. Jadi terutama dengan teman-teman sekolahnya apa tuh ya udah jarang karena dia mesti latihan, mesti segala macam deh. Saya bilang oke, kalau kamu ya terserah kamu, ini kan your life, kita aja mendukung. Tapi dia bilang I will try one more year, waktu itu dia bilang. Jadi tahun lalu dia coba, tapi akhirnya dia bilang no, that my passion is in motorsport ya, your choice. Selesai, dia jawab sendiri begitu. Menang itu hal yang biasa, tapi kalau saya kalah, lo kenapa kok bisa kalah? Karena kan mungkin karena papanya seorang juara, tapi kok anaknya tidak bisa. Dipersembahkan oleh